cinta Dia, kami belajar untuk tetap setia kepada Dia, karena itu yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Buka hati kita
Tuhan. Ini menjadi doa kami, setiap kami pada pagi hari ini. Biar kami terus tetap cinta dan tetap setia kepada Tuhan. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami tidak dapat menghitung berkat kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau yang sudah menyatakan kasih-Mu yang besar, karya-Mu yang besar bagi setiap kami. Ketika Engkau menderita dan mati di kayu salib, karya-Mu besar bagi setiap kami. Kami tidak dapat membalas apapun Tuhan, tapi yang Kau minta yaitu kehidupan setiap kami yang kami persembahkan kepada Tuhan dengan hidup yang percaya sungguh kepada Tuhan. Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan pada Harnas Wanita pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberikan kepada setiap kami telinga-telinga rohani yang mau mendengar, yang mau melakukan setiap firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bukan hanya wanita secara khusus pada pagi, tetapi kepada setiap kami semua sebagai mempelai Kristus. Engkau berbicara untuk kami mempersiapkan kehidupan kami di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memakai setiap kami, Roh Kudus mengurapi kami, memberikan hikmat kepada setiap kami. Untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami mau belajar Tuhan untuk duduk diam mendengar Engkau berkata-kata. Terima kasih Bapa melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah bagi nama Tuhan. Yang siap diberkati katakan amin. Sekali lagi yang siap diberkati katakan amin. Amin. Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih buat pelayan mimbar yang sudah membawa setiap kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Luar biasa pada pagi hari ini karena kita bisa menikmati ya Harnas Kaum Wanita GSJA se-Indonesia ya pada bulan Oktober ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu diberi tema oleh pusat. Tema ini yang berkata bahwa inspiring mom. Ya, jadi artinya seorang ibu, seorang wanita, seorang janda, nanti kita akan pelajari, yang menginspirasi. Saya percaya firman ini bukan untuk setiap kita kaum wanita secara khusus. Ada kaum wanita di tempat ini? Coba bisa angkat tangan. Haleluya. Saya mau lihat lagi. Ada wanita di sini. Wah, tangannya yang tidak ragu-ragu ya, yang menyatakan benar-benar Anda wanita-wanita Kristus atau wanita-wanita terpuji ya. Ini bukan khusus untuk kaum wanita, tapi kita semua ya. Bapak, kaum pria, kita ini mempelainya Kristus. Amin. Ya, jadi kita yang diberi kesempatan untuk mendengar tentang seorang ibu atau seorang wanita yang menginspirasi. Saya akan menyampaikan sedikit kisah tentang seorang wanita yang bernama Mary Ann. Ya, Mary Ann. Haleluya.
Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang Mary Ann ini, dia seorang wanita yang tangguh, ya. Dia mengalami hal yang penuh sukacita, tidak ada apa-apa, dan terus berjalan dengan baik. Tuhan percayakan dia 4 orang anak. Tetapi sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Mary Ann mengalami sebuah penyakit, ya, yang diderita. Penyakit ini yang akhirnya membawa muka Mary Ann yang tadinya wanita yang sepertinya normal, tapi tiba-tiba menjadi sangat buruk, ya. Sampai ketika suaminya meninggal, Mary Ann ini dia memperjuangkan, dia harus mencari nafkah untuk kehidupan 4 orang anaknya. Dia tidak mencari uang untuk memperbaiki rupanya, tetapi ia mempunyai satu tekad bagaimana anak-anaknya bertumbuh dengan layak. Itu satu perjuangan yang luar biasa bagi Mary Ann. Mary Ann terus dia mencari pekerjaan dan tidak ada pekerjaan untuk Mary Ann karena dia punya rupa yang jelek, ya gitu ya. Tapi suatu saat ketika ia bertemu dengan seseorang bos dari sebuah sirkus, Mary Ann ini dia mendaftarkan diri dan di situ diterima di sebuah pertunjukan ini. Mary Ann itu menjadi satu bahan olokan yang ditertawakan banyak orang di muka umum. Bagi Mary Ann itu sebuah pengorbanan, ya, supaya anak-anaknya layak bertumbuh. Dan satu saat ketika anak-anaknya sudah mulai besar, Mary Ann meninggal dunia. Dan Mary Ann dikuburkan di sebuah pekuburan di Inggris dengan layaknya sekitar pekuburan yang di lain-lainnya. Ini satu menggambarkan sebuah inspirasi bagi seorang ibu atau seorang wanita. Kita sebagai seorang mempelainya Allah, kita harus mempersiapkan kehidupan setiap kita supaya kita ini bertumbuh menjadi layaknya anak-anak Allah. Kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan ingin di dalam kehidupan setiap kita, perjalanan hidup ini menjadi satu perjalanan yang indah di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita bisa menikmati. Tetapi kita mau belajar, ya, dari 2 raja-raja. Ya, dari 2 raja-raja pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Ya, itu kisah itu adalah kisah tentang Dua Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7, yaitu kisah tentang minyak seorang janda. Ya, minyak seorang janda. Kisah ini mungkin kita sudah tahu, tapi kita akan membaca bersama-sama. Ya, kita akan belajar dari seorang janda atau seorang wanita atau seorang ibu. Dia mengalami hal yang tidak pernah ia pikirkan, tetapi itu terjadi. Kita akan melihat bagaimana wanita atau janda ini bisa menikmati hidup di dalam Tuhan. Ya, yuk kita akan bangkit berdiri, ya. Kita akan membaca ayat ini. Ya. Mulai ayat yang ke-1. Siap, ya? Kita akan mengikuti kisah ini. 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang akan dapat kuperbuat bagimu?"
beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu ruang minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kisah ini yang ditulis di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini buat setiap kita semuanya pagi hari ini. Ini menceritakan bahwa ibu ini yaitu kehilangan suaminya karena suaminya mati. Dan suaminya ini meninggal adalah suami yang takut akan Tuhan. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh janda ini. Dan yang kedua, suaminya itu meninggalkan hutang. Ya, suaminya ini mati, dia meninggalkan hutang. Bukan meninggalkan warisan. Ataupun meninggalkan deposito. Ya, enggak. Tetapi meninggalkan hutang. Dan yang ketiga, kalau tidak dibayar, maka anaknya akan diambil oleh penagih hutang. Ini satu peristiwa yang sangat tiba-tiba terjadi. Tetapi wanita ini atau janda ini, dia merupakan satu janda yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kisah ini, ternyata orang benar pun mengalami pergumulan. Nah, pergumulan itu tidak memandang agama, ya, tidak memandang kaya atau miskin. Pergumulan ini dialami oleh setiap manusia. Ya, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini mengalami yang namanya pergumulan. Tidak ada orang yang tidak punya pergumulan. Betul ya? Saudara punya pergumulan? Pasti punya. Ya, setiap kita punya pergumulan, banyak pergumulan. Bahkan pergumulan ini mungkin tidak seperti janda ini. Tetapi pergumulan yang dialami oleh janda ini pergumulan yang sangat-sangat berat bagi janda ini. Saya percaya dialami oleh kisah nyata tadi, Mary Ann. Ya, yang mengalami satu penderitaan, tetapi ia membesarkan anak-anaknya sebagai anak-anak yang layak hidup seperti anak-anak lain. Itu sebuah pengorbanan. Dan apa yang dialami oleh janda ini, ia benar-benar menjadi satu hal yang membuat janda ini menderita. Tidak, seolah-olah tidak mempunyai jalan keluar lagi. Tidak tahu apa yang diperbuat.
Ternyata kita belajar, ternyata orang benar pun, ya orang yang takut Tuhan pun mengalami yang namanya pergumulan. Dan yang kedua, setiap pergumulan pasti ada penyebabnya. Bisa karena dosa. Ketika Adam dan Hawa, dia melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Lalu kedua manusia ini dia dibuang ya, atau ditempatkan di bumi dan mulai menderita. Dikatakan firman Tuhan, kok akan berpeluh untuk mencari kebutuhan, berkeringat mencari kebutuhan. Itu satu yang dialami oleh karena dosa. Sehingga manusia mengalami berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Bisa pergumulan itu karena dosa. Bisa pergumulan itu karena bencana. Kemarin sempat berapa tahun ngeri ya, waktu bencana itu ada, yaitu corona. Berapa tahun ya, kita ada di Indonesia mengalami atau bisa melihat kejadian-kejadian yang mengerikan. Bahkan di kota kita pun ya, satu hal yang ngeri itu bencana yang terjadi. Setiap manusia bahkan seluruh dunia ini ngalami. Ya tidak cuma di Indonesia, tapi itu yang terjadi. Bisa juga pergumulan itu terjadi karena seizin dengan Tuhan. Ketika ada seorang buta yang buta sejak lahir, dia mengalami yang namanya kebutaan, yang tidak pernah tahu dan mengetahui apa yang ada di sekitarnya. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, dia mendengar ada suara Tuhan. Tuhan katakan penyakitnya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Luar biasa. Tuhan menyembuhkan dan orang buta itu menjadi sembuh dan dapat melihat. Dan pergumulan bisa datang dari kita sendiri. Mungkin karena keinginan jasmani kita yang melebihi apa yang kita dapat, ya, sehingga akhirnya penderitaan itu dialami karena kesalahan kita. Contohnya saudara, judi, dapat uang untuk judi, akhirnya habis dan hutang kemana-mana habis. Ada orang yang malas bekerja, hanya bisa hutang, mau bayar dari mana? Pergumulan itu datang karena kesalahan sendiri. Banyak itu terjadi di dalam dunia ini, bahkan di sekitar kita. Yuk kita mau belajar dari kehidupan seorang janda ini yang takut akan Tuhan. Kalau kita merenungkan seorang janda tadi, kisah itu yang disampaikan dalam firman Tuhan. Janda itu mempunyai satu kepercayaan yang sungguh. Itu kunci di mana janda itu bisa melewati segala sesuatu, tetapi dengan pengorbanan dan perjuangan. Saya percaya setiap kita mengalami yang namanya pergumulan. Tapi kalau tidak ada satu usaha atau satu perjuangan atau satu pengorbanan, maka pergumulan itu tidak akan bisa kita lewati. Ya, karena pergumulan itu memang terus terjadi. Tetapi yang saya ingin sampaikan atau firman Tuhan yang disampaikan pada kita semua pada pagi hari ini, kita akan merenungkan kisah seorang janda ini. Kalau saya baca di dalam ayat yang ke-1, itu kunci yang pertama di mana wanita ini dia tepat, dia mempunyai kepercayaan yang sungguh. Saya katakan ya, temanya ini
seorang janda atau seorang ibu, seorang wanita yang menginspirasi. Satu kuncinya yaitu mempunyai kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Tadi dikatakan bahwa ia takut akan Tuhan, ya, tetapi mengalami hal yang luar biasa yang membuat dia menderita. Dikatakan ayat yang ke-1, salah seorang dari istri-istri para nabi, satu orang, dia mengadukan halnya kepada Elisa dan sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang itu datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci yang pertama ketika menghadapi pergumulan, datang kepada Tuhan. Orang yang punya percaya yang sungguh, ketika pergumulan itu ada di dalam kehidupannya, ia datang kepada Tuhan. Banyak orang yang salah bertindak atau salah berpikir, dia malah menjauh dari Tuhan. Mungkin karena malu, mungkin karena marah kepada Tuhan. Dia tinggalkan, bahkan meninggalkan ibadahnya, yang meninggalkan gerejanya. Ini banyak yang terjadi karena salah mengerti atau salah berpikir, salah berpendapat tentang pergumulan. Tapi wanita ini datang kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan. Dia menyampaikan keluhannya. Bapak Ibu Saudara, mari kalau kita mempunyai kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Bukan menjauh, tetapi datang kepada Tuhan. Haleluya. Itu satu kunci di mana kita mendapatkan kekuatan atau jalan keluar. Ketika menghadapi pergumulan, kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Bahkan janda ini tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tapi ia datang kepada hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa, yang artinya ia mengadukan segala pergumulannya kepada Nabi Elisa, dan artinya ia mempercayakan bahwa Nabi Elisa itu utusan dari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, minta supaya diberi sesuatu atau diberi jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan setiap ada pergumulan. Amin. Ada pujian yang indah, ya, yang berkata, Tuhan tak pernah janji lang selalu diri, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Siapa yang menyertai selalu? Tuhan. Karena apa? Karena dia hidup takut akan Tuhan. Dia punya kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Ia datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan membukakan jalan bagi dia. Apa yang harus diperbuat? Datang kepada Tuhan. Tidak cukup doa, saudara. Kalau doa tanpa perbuatan, ya, kalau doa tanpa kesungguhan, doa tanpa dihidupi doanya, tidak akan terjadi apa-apa. Jangan mengharap ya tabungan saudara klik lalu 1 miliar masuk di tabungan saudara. Enggak ada seperti itu. Atau klik ya, saudara mendapat undian 1 miliar. Enggak ada seperti itu. Tetapi datang kepada Tuhan dan cari Tuhan. Banyak orang katakan saya ke gereja, setiap hari saya ke gereja, dari pagi sampai sore, pagi sampai siang. Tapi saya tidak pernah merasakan apa-apa. Kenapa, saudara? Dia datang ke gereja, tetapi tidak menikmati Tuhan dalam hidupnya.
hidupi setiap firman Tuhan. Kalau kita doa, hidupi doa kita. Kalau kita minta Tuhan, Engkau pasti membukakan jalan. Kita terus berdoa, pasti Tuhan menunjukkan jalan. Jangan sampai kita melawan. Loh, saya kan doanya ini Tuhan, supaya diberi laris. Tapi kenapa tidak laris, malah sepi? Mungkin seperti itu. Kita tidak pernah tahu cara Tuhan. Saya mendengar banyak kesaksian bagaimana Tuhan menolong. Dibenci orang, dimalu-maluin orang. Tuhan selalu bela. Tuhan selalu bela. Caranya Tuhan itu cara yang luar biasa. Saya percaya orang yang datang kepada Tuhan ketika dalam pergumulan, anak-anak muda, engkau punya pergumulan, datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Bahkan jangan tinggalkan ibadah saudara. Jangan tinggalkan gereja saudara, di mana saudara bisa mengucap syukur. Saudara bisa mempunyai kesempatan untuk berdoa, menyampaikan sesuatu pergumulan saudara. Bapak Ibu, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita mempunyai kepercayaan yang sungguh, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu dinyatakan di dalam hidup ketaatan. Ya. Orang yang percaya pasti mempunyai sesuatu kehidupan yang taat akan firman Tuhan. Itu orang yang percaya sungguh-sungguh, taat kepada perintah Tuhan. Jangan jemu-jemu engkau berdoa, terus berdoa. Saya percaya Tuhan sedang bekerja. Saya percaya Tuhan sedang bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika wanita ini dia datang kepada Nabi Elisa, lalu Elisa berkata, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang engkau punya. Ya. Tetapi perempuan itu atau janda ini berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali hanya punya buli-buli yang berisi minyak. Lalu Elisa itu berkata kepada janda ini, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Janda itu dia pergi, dia pinjam ya buli-buli di tetangganya. Ini sebuah ketaatan. Orang yang percaya sungguh dia taat. Walaupun mungkin ya kalau saya bisa mikirkan tetangga-tetangganya tahu, oh ibu ini punya utang yang banyak. Tetapi ibu ini karena dia percaya kepada Tuhan, itu seorang nabi Tuhan yang berkata demikian. Itu yang dari Tuhan, saya taat, saya pergi. Itu pinjam. Tidak sedikit, disuruh banyak. Ini satu ketaatan. Satu ketaatan itu bukti dari orang itu punya iman percaya yang sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo di dalam ayat selanjutnya saya katakan orang yang percaya sungguh yang pertama, dia datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia taat kepada perintah Tuhan dan ia lakukan. Ya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ya, jadi kalau kita punya iman, apa yang diperintahkan kita lakukan. Jadi kalau iman itu tidak cukup dengan, ya aku percaya, tapi tidak mau berbuat apa-apa. Tetapi janda ini dia pergi, walaupun penuh dengan pengorbanan. Dia harus mungkin dimalu-maluin mungkin ya. Atau dia merasa malu. Tetapi
punya ketaatan karena dia punya kepercayaan sungguh. Kalau setiap kita sedang menghadapi kekurangan uang misalnya, ya, ini banyak yang dihadapi kekurangan uang. Tuhan katakan kau kerja, ya, apapun yang bisa kau kerjakan, kerja. Saya bisa melihat ada anak-anak muda itu kerja itu lewat online, ya sekarang ya kerja lewat online, berangkat kerja, pesanan lewat online, itu luar biasa. Ya, ada satu usaha yang ia kerjakan. Kalau iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Kalau doa tanpa dia melakukan sesuatu atau mengusahakan sesuatu, tanpa bekerja, tidak akan menghasilkan apa-apa. Dikatakan dalam firman Tuhan, ora et labora, doa dan bekerja. Itu tidak bisa dipisahkan. Doa tok atau iman tok tapi tanpa perbuatan. Di Yakobus itu dikatakan, ya kalau tidak salah Yakobus 2 itu dikatakan iman dan perbuatan itu harus bekerja bersama. Ada dua manusia, yang satu cuma iman, yang satu cuma perbuatan. Tidak bisa nyambung, tetapi ada iman, tapi ada perbuatan. Ya, itu bukti orang itu punya kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu dinyatakan kepercayaan sungguh itu harus diusahakan atau dikerjakan. Amin. Amin, ya, harus bekerja, harus usaha, ora et labora, doa dan bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang keempat, percaya yang sungguh, yaitu iman yang ditularkan. Iman yang ditularkan. Kalau saya akan membacakan, ya, mulai ayat yang keempat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Ketika buli-buli itu dia bawa masuk, ya, yang banyak itu berapapun dibawa masuk, ya, dibawa masuk. Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Jadi ibu ini dia tidak masuk sendirian, tapi dia membawa anak-anaknya itu masuk ke rumah, ke dalam rumah, dan ditutup. Artinya apa, saudara? Untuk fokus, ya, fokus apa yang harus dikerjakan. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Minyak yang dipunyai itu disuruh menuang ke bejana-bejana yang dipinjam dari tetangga. Dan ini dia tidak bekerja sendiri, tetapi dia mengajak anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepercayaan yang sungguh atau iman yang sungguh-sungguh itu harus ditularkan kepada anak-anak. Berapa banyak anak-anak kita yang sudah kita bawa kepada Tuhan. Ini penting dalam keluarga. Janda ini membawa anak-anaknya untuk bekerja bersama. Kalau kita ada pergumulan, yuk anak-anak ini diajar untuk berdoa bersama. Tularkan iman, diajarkan kepada anak cucu, ya. Diajarkan karena ini penting di dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan akan bekerja seperti seorang janda ini. Mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Apa sih artinya? Ya, perempuan ini lalu masuk dan anak-anaknya pun masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkat. Lalu ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Bekerja bersama, karena apa? Iman yang diajarkan oleh anak-anak. Ini penting. Ya. Kalau kita ibadah, anak-anak kita
disuruh ibadah. Jangan sampai kita beribadah, anak-anak kita tinggal nanti kalau sudah besar. Ini banyak yang terjadi. Tetapi kita belajar merenungkan dari firman Tuhan janda ini. Ya. Dan ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya. Ya. Perempuan itu berkata kepada anak-anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Oh, luar biasa. Satu kesatuan di dalam keluarga ini ketika menghadapi pergumulan yang berat. Anak-anaknya ikut berdoa. Anak-anaknya ikut menyaksikan bagaimana apa yang ibunya ini perbuat. Ibunya ini berbuat oleh karena dia punya kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Bersama dengan anak-anak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau belajar. Dari yang kelima. Ketika seorang wanita mempunyai kepercayaan yang sungguh. Ayo, punya hikmat untuk mengelola berkat Tuhan. Saya katakan tadi, pergumulan atau cobaan atau masalah itu bisa terjadi, bisa disebabkan oleh karena kesalahan sendiri. Tidak bisa mengelola berkat Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang ke-7, ini diajarkan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Wanita itu datang kepada Nabi Elisa dan wanita ini berkata, dan orang ini berkata, Elisa ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Berkata apa? Pergilah, jualah minyak itu, bekerja, diajari untuk bekerja dan untuk apa? Membayar hutang. Bukan untuk kamu cukup sana. Tetapi firman Allah mengajarkan bayar hutang. Tapi jual minyak. Sungguh satu pelajaran yang indah. Bagaimana kita harus mengelola berkat Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ayo kelola dengan sungguh-sungguh. Bayarlah hutangmu. Dan hiduplah dari lebihnya. Ada lebihnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau hidup dari lebihnya beserta dengan anak-anak. Luar biasa. Ya, ketika seorang wanita bisa mengelola berkat Tuhan, apa yang sudah Tuhan percayakan kepadamu, dikelola dengan baik. Engkau tidak akan mengalami yang namanya hutang tidak bayar. Betul ya? Engkau tidak akan mengalami yang namanya keterpurukan soal keuangan. Kalau saudara bisa mengelola berkat Tuhan, hutang boleh. Tetapi yang tidak boleh, nah, betul. Kalau yang tidak boleh itu utang tidak bayar. Betul, saudara. Sungguh satu hal yang luar biasa. Ya, saya ingat ketika suami dulu bilang, ya, gereja kita perlu beli mobil. Tapi kalau melihat keuangan itu enggak cukup. Kapan bisa beli mobil? Ya, lalu yuk kita doa untuk mobil supaya gereja bisa beli mobil. Walaupun harus dengan para hutang bank. Tidak mau hutang-hutang dari mana-mana. Hutang bank. Karena Bapak punya usaha. Dan bank itu selalu telepon. Pak, ayo hutang Pak. Kesini Pak. Banyak orang-orang bank yang datang menawarkan hutang ke daerah. Ya, saat itu Bapak percayakan di BCA. Ya, untuk beli mobil gereja. Mobil itu milik gereja, saudara.
Karena apa? Dari keuangan gereja itu membayar cicilan. Kalau pas nggak ada uang, Bapak akan bayar. Karena diajarkan dalam firman Tuhan. Ketika engkau bisa mengelola keuangan, engkau akan hidup dari lebihnya. Bayar hutangmu. Dan dikatakan firman Tuhan. Itu benar. Gereja tidak punya utang dengan bank. Amin. Ya bisa beli mobil. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Tidak cukup mobil yang harganya berapa itu ya. Tidak bisa kita beli kontan. Tetapi ketika pembangunan di belakang, itu mungkin habis sekitar 600 juta mungkin. Siapa yang membayar? Bukan Pak Budi. Tapi gereja. Dari Pak Budi utang. Kalau pas gereja tidak bisa membayar, Pak Budi juga cari uang-uang kerja untuk bayar supaya bisa lunas oleh kemuliaan Tuhan. Bisa hidup lebih. Haleluya. Itu tidak cukup 100-200 juta. Itu ada nota-nota semua. Saya percaya Tuhan itu luar biasa bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita belajar dari kisah seorang janda ini yang menginspirasi. Firman Tuhan ini yang menginspirasi bagi setiap kita. Sebagai wanita-wanita, engkau diciptakan sebagai penolong. Dikatakan wanita, khusus wanita. Saya diciptakan sebagai penolong. Coba yuk. 1, 2, 3. Saya diciptakan sebagai penolong. Bukan perorong, dikatakan ya. Penolong. Coba lihat, mungkin ada suamimu di mana, saudara? Ya, saya diciptakan untuk penolong ya. Bukan perorong ya. Cukupkan uangnya ini. Nah, tadi ya belajar ya. Ini untuk mempelai Kristus. Kita semua ini mempelai Kristus. Amin ya. Belajar dari yang pertama, orang yang percaya sungguh. Nah ini ya kuncinya, percaya sungguh. Orang yang percaya sungguh ketika menghadapi pergumulan, ia akan datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Itu harus nyambung. Tidak cuma cukup datang kepada Tuhan lalu doa tok, tapi tidak bisa menikmati Tuhan dalam hidupmu. Tidak punya kekuatan. Dan yang kedua, percaya yang sungguh itu dinyatakan, bisa dibuktikan, dinyatakan ketaatan kepada firman. Haleluya. Dan yang ketiga, percaya yang sungguh, yaitu harus diusahakan atau dikerjakan. Ora et labora, ya, doa dan bekerja. Dan yang keempat, orang yang percaya sungguh, imannya itu ditularkan. Amin. Saudara sudah menularkan, yang ditularkan iman kepada Tuhan. Itu penting, sangat penting. Ya. Kalau tadi dikatakan Mary Jane itu, ketika kisah dia wafat, dia dikuburkan oleh anak-anaknya di pekuburan yang indah. Ya, kita tidak perlu nanti mati saya dikuburkan di mana, rumahnya seperti apa, enggak perlu. Tetapi kita bisa melihat bagaimana anak-anaknya itu bisa membawa ibunya itu layak. Karena merasa saya layak dijadikan anak-anak. Walaupun ibunya ini berupa jelek. Ikut kontes itu. Ya, kontes wanita cantik biasanya itu ya. Tapi ini kontes wanita terjelek di dunia. Dan dia juara 1. Dia mengakui dia rela berkorban. Ini seorang ibu. Rela berkorban. Untuk apa? Untuk anak-anaknya bisa layak hidup.
orang anaknya. Bapak Ibu, ini sungguh menginspirasi setiap kita. Percaya yang sungguh itu iman itu harus ditularkan kepada anak-anak. Dan yang kelima, orang yang percaya sungguh dapat mengelola berkat. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan yang indah kami boleh belajar daripada firman Tuhan. Kami akan renungkan firman Tuhan itu untuk perjalanan hidup kami. Orang-orang beriman. Orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengar akan kami hidupi di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan, terima kasih. Kami mau berjalan di dalam kehendak-Mu. Semua ini boleh terjadi dalam kehidupan setiap kami. Untuk kami belajar Tuhan dari firman Tuhan yang menginspirasi bagi setiap kami para wanita yang pada pagi siang ini hadir. Juga bagi setiap kita mempelai Kristus. Tuhan persiapkan dalam kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami. Memberkati hamba-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau ciptakan kami sebagai kaum wanita, sehingga pada pagi hari ini kami dapat merayakan Hari Nasional Kaum Wanita ya Bapa. Tuhan, biarlah kami menjadi seperti apa yang telah Engkau ciptakan ya Bapa. Kami menjadi penolong sepadan bagi orang-orang yang kami tolong. Baik itu keluarga kami, suami kami, anak-anak kami, lingkungan kami. Karena kami percaya Tuhan, saat Engkau menciptakan kami sebagai penolong yang sepadan, maka dengan itu pun Engkau memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa. Apapun yang kami lewati, apapun yang kami hadapi ya Bapa, sebagai penolong kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, kalau kami menjadi seorang wanita. Kami juga bersyukur ya Bapa, kalau saat ini kami pun dapat beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat GSJA Immanuel tempat ini. Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini bukan hanya menjadi inspirasi kami sebagai seorang kaum wanita, namun juga Bapa menjadi inspirasi seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami menginspirasi semua orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Dengan itu ya Bapa, kami mau percaya kepada Engkau ya Bapa. Dengan sungguh-sungguh kami mau taat kepada Engkau Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami mau fokus kepada Engkau, karena Engkau ada satu-satunya Allah tujuan hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga mau menularkan Tuhan iman kami kepada anak-anak kami, kepada lingkungan kami. Iman Kristen kami Tuhan akan kami salurkan kepada orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, sebagai orang-orang yang menginspirasi Tuhan, kami pun dapat mengelola apa yang telah Engkau berikan kepada kami dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus ada selalu bagi kami untuk kami menjadi inspirasi dan kami menjadi penolong. Bapa, saat ini juga ya Bapa, kami berdoa Tuhan buat acara ibadah kaum muda yang pada jam 9 ini Tuhan. Roh Kudus-Mu terus mengawalinya terlebih dahulu ya Bapa. Jadi anak-anak muda pun akan menjadi anak-anak muda yang menjadikan inspirasi bagi bangsa ini ya Bapa. Menjadi inspirasi bagi teman-teman mereka ya Bapa. Anak-anak muda ini ya Bapa akan Engkau bedakan dengan anak-anak muda di dunia ini ya Bapa.
Kami percaya Tuhan, juga Tuhan ibadah sekolah minggu pada jam 10 nanti ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa bagi anak-anak kami sekolah minggu ini ya Bapa. Engkau terus ya Bapa ada bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami mengerti akan Engkau adalah Allah satu-satunya bagi kami. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat setiap ibadah yang ada di gereja kami, baik itu ibadah-ibadah di pertengahan gereja kami, apapun itu Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau bekerja terlebih dahulu. Engkau berjalan di depan kami, karena kami yakin ya Bapak, saat Engkau ada di depan kami, maka Engkau akan membuka jalan apapun itu juga ya Bapak. Maka Engkau akan bekerja, Engkau akan mendahuluinya ya Bapak, dengan kuasa-kuasa Roh Kudus-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa baiknya bagi kami. Kami juga berdoa bagi gereja kami ini ya Bapak. Tuhan, dengan persembahan yang telah kami berikan, persembahan yang telah jemaat berikan ini ya Bapak, menjadi berkat bagi gereja kami ini Tuhan, menjadi pembangunan dalam gereja kami ini ya Bapak. Biarlah gereja kami ini Tuhan mempunyai visi dan misi yang benar bagi Engkau ya Bapak. Engkau tahu visi dan misi gereja ini ya Bapak. Biarlah Tuhan kami seluruh jemaat menjadi penjalan misi-misi itu ya Bapak. Kami dapat bermisi ya Bapak agar visi gereja kami itu terlaksana ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, juga buat seluruh administrasi gereja ini ya Bapak. Engkau yang lebih tahu dari segalanya. Engkau berkati Ibu Gembala kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan pulang pun, kami akan menerima berkat. Mari kita akan angkat kedua tangan kita akan terima berkat dari Ibu Gembala. Pulanglah ke rumahmu siang hari dengan damai dan sukacita. Biarlah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan mengalir melimpah di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, akan mengalir dan melimpah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan dan tugas, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Ikrar kaum wanita terpuji GSCA. 1. Wanita terpuji GSCA takut akan Tuhan, selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di salib. 2. Wanita terpuji GSCA menjaga kekudusan hidup. 3. Wanita terpuji GSCA bertumbuh dalam kasih karunia pengenalan akan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 4. Wanita terpuji GSCA memiliki hati yang terbuka untuk menolong orang yang membutuhkan, menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. 5. Wanita terpuji GSCA siap mengembangkan pekerjaan Tuhan dan memenangkan wanita-wanita bagi Kristus. 6. Wanita terpuji GSCA memaksimalkan semua talenta, karunia, serta potensi yang Tuhan percayakan. 7. Wanita terpuji GSCA berperan aktif dalam misi melalui doa, daya, dan dana. Dengan pertolongan Roh Kudus, saya
wanita biasa saja, kita wanita pilihan Allah untuk melayaninya. Bukan sekedar kecantikan atau